Selamat malam Bapak Rifki dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari ide bisnis saya, yaitu Center atau Setrum Together. Sebelum saya menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari Center ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran besar tentang bisnis Center ini. Bisnis Center ini merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang elektronik dan juga kelistrikan, yang berfungsi sebagai media perantara antara pembeli dan juga penjual dalam melakukan transaksi, khususnya di bidang listriknya secara online, di mana aplikasi ini diharapkan dapat mendukung kegiatan transaksi secara digital dan juga membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan juga kerumunan sekecil mungkin. Bisnis ini tergolong unik dibandingkan bisnis yang serupa, di mana bisnis ini memiliki 3 fitur yang membedakan dari bisnis lain. Misalkan saja fitur negosiasi harga, fitur lelang, dan juga fitur AR, di mana pengguna bisa melihat secara sekilas bagaimana produk yang ingin mereka beli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang bisnis model kanvas dari bisnis center ini. Baik, seperti yang terlihat pada gambar di layar ini, ada 9 aspek yang dimiliki oleh bisnis center ini. Pertama, saya akan menjelaskannya dari value proposition terlebih dahulu. Dari segi value proposition adalah sebuah nilai atau ide yang dimiliki oleh suatu bisnis perusahaan atau perusahaan, di mana pengguna mengetahui ide atau nilainya tersebut. Dan untuk value proposition dari bisnis center ini, value proposition dari bisnis center ini adalah kenyamanan, fleksibilitas, keamanan, dan juga keberagaman, di mana bisnis center ini bertujuan untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dapat membuat pengguna merasa nyaman menggunakan aplikasi dan juga bisa digunakan oleh anak kecil hingga orang dewasa, menjamin keamanan data maupun transaksi bagi pengguna maupun juga penjual, dan juga menawarkan beragam produk atau variasi barang yang mungkin belum pernah dilihat oleh pengguna atau penjual sebelumnya. Aspek selanjutnya yaitu customer segment. Customer segment ini suatu target konsumen yang ingin dituju oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini, dalam bisnis center ini, kami menargetkan 4 konsumen, yaitu pegawai kantor, pekerja konstruksi, masyarakat umum yang membutuhkan alat listrik, dan juga penjual toko listrik. Kami menargetkan pegawai kantor, pekerja konstruksi, dan juga masyarakat umum dikarenakan berdasarkan riset yang kami lakukan ini, ketiga konsumen tersebut merupakan konsumen yang cukup dominan dalam bertransaksi atau juga berbelanja alat listrik ini, di mana ketiga konsumen ini biasanya membeli barang listrik ini untuk digunakan baik di kantor, di proyek konstruksi, maupun juga di rumah masing-masing. Sedangkan penjual toko listrik ini kami juga menargetkannya, kenapa? Karena kami juga bekerja sama dengan penjual toko listrik tersebut sebagai partner dari bisnis ini, yang nanti kan saya jelaskan di bagian key partner nanti. Untuk customer relationship-nya, kami menggunakan 2 cara, yaitu customer service dan juga communities. Customer service ini merupakan layanan di mana pengguna bisa bertanya atau mengajukan keluhan yang mereka punya kepada customer service yang kami punya ini. Dan juga ada alternatif kedua, yaitu communities, di mana pengguna bisa saling bertanya kepada sesama pengguna aplikasi yang lain, yang mungkin mereka juga paham tentang masalah yang dialami oleh seseorang ini, mungkin juga bisa dicarikan solusinya, seperti itu. Untuk channel ini cara dari bisnis center ini mendeliver atau menyampaikan sebuah value proposition-nya kepada masyarakat. Untuk itu kami menggunakan 3 cara, yaitu aplikasi, sosial media, dan juga word of mouth. Kami menggunakan aplikasi itu sendiri sebagai media untuk promosi, dan juga menggunakan sosial media sebagai media promosikan secara luas, baik itu dari Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Sedangkan word of mouth ini merupakan cara penyampaian kami, di mana jika kami menyediakan sebuah layanan aplikasi yang bagus, pengguna akan merasa betah dan nyaman dan dapat merekomendasikannya kepada teman, keluarga, atau juga rekan kerja mereka. Sekarang untuk di key partner. Key partner kami adalah 3 macam, yaitu pemasok peralatan dan perlengkapan listrik sebagai penunjang barang listrik yang ada, penjual toko listrik sebagai
media perantara antar penjual dan pembeli, dan juga pengembang aplikasi, di mana aplikasi tidak akan bisa berjalan tanpa ada pengembang, tentu saja. Untuk key activities, kami harus bisa menjaga sistem yang cepat dan mudah agar pengguna bisa betah, melakukan iklan secara intensif agar pengguna bisa lebih tahu tentang value proposition kami, dan juga memaksimalkan fitur dari tiga macam itu, yaitu nego harga, lelang, dan juga AR. Sedangkan untuk sumber daya kami menggunakan tiga sumber daya, yaitu pemasok peralatan dan penjual toko listrik tentu saja, dan juga uang investor sebagai kelancaran dari keuangan dari bisnis ini. Selanjutnya untuk bagian cost structure, kami memiliki 4 biaya yang harus ditanggung agar bisnis bisa berjalan, yaitu biaya operasional, pajak penghasilan, gaji pegawai, dan juga biaya server, yang termasuk dalam bagian fixed cost yang dimana kami harus membayarkannya setiap bulannya agar bisnis ini bisa berjalan. Sedangkan untuk bagian revenue streams, kami memiliki 3 sumber penghasilan, yaitu media iklan, bagi hasil, dan juga iuran bulanan, di mana iklan ini kami menawarkan beragam produk yang ingin meningkatkan produknya di aplikasi ini dengan biaya tertentu. Bagi hasil, di mana kami bisa membagi hasil dengan penjual yang bekerja sama dengan kami, dan juga iuran bulanan, di mana pengguna akun membayar iuran wajibnya setiap bulannya. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.